Selamat malam dan selamat bertemu kembali di ibadah doa Rabu, tepat di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2020 dengan penuh sukacita. Kita bersyukur pada saat ini, pada malam hari ini, kita dapat bersekutu bersama, kita dapat memuliakan dan memuji Tuhan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, dengan kondisi yang sungguh luar biasa baiknya, sehat dan kuat. Semuanya itu pasti karena kasih karunia Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan. Kita akan terus memuji memuliakan Tuhan, kita akan bawa rasa syukur kita akan datang kepada Tuhan, membawa beban dan keletihan kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian pujian 279, marilah datang. Dan kita akan memuji nama Tuhan, bait pertama dan bait kedua. Marilah datang umat manusia yang berbeban dan yang letih lesu. Jangan enggan, ku selalu bersedia, akan ku beri kelegaan kepadamu. Itu sabda Tuhanku Yesus untuk semua yang di dunia. Alangkah indah kasih Tuhan Yesus yang memberi sentosa bagi manusia. Bait kedua, marilah datang umat yang kelaparan dan Marilah kehausan. datang umat manusia yang kelaparan dan kehausan. Jangan enggan, ku selalu bersedia, roti dan air hidup akan ku berikan. Sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sabda Tuhanku Yesus untuk semua yang di dunia. Alangkah indah kasih Tuhan Yesus yang memberi sentosa bagi manusia. Itu sabda Tuhanku Yesus untuk semua yang di dunia. Alangkah indah kasih Tuhan Yesus yang memberi sentosa bagi manusia. Puji Tuhan, alangkah indah kasih Tuhan Yesus bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita akan datang kepada Tuhan, memohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Hingga pada saat ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat datang kepada Engkau. Dengan segala kondisi kami, Engkau selalu terbuka kepada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kami memohon ampun atas segala kesalahan dosa kami. Ampuni kami segala tindakan kami yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan hidup kami hari lepas hari menjadi anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah doa kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan saja yang berkarya dan beracara, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan selalu bawa hati kita untuk selalu memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, Allah yang selalu ada di samping kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menggandeng tangan kita apapun kondisinya, dan kita yakin dan kita bersyukur akan hal itu. Kita akan nyanyikan pujian kita
penyembahan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan Allah adalah penolong kita yang sejati. Tiada pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Gelap pun menghadang di dalam hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada di samping kita. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi kita, Tuhan Allah adalah penolong kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, gelap pun menghadang, tapi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang sungguh setia dalam hidup kita. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Walau 1000 rebah di sisi kita, Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah penolong kita Tuhan. kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, takkan ku sebab Tuhan goyah, Yesus sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku sertaku. goyah, sebab Tuhan Yesus serta. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kepada Bapak Pendeta Yusa Joko Santoso, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa pada petang malam hari ini. Jangan bosan-bosan untuk terus berdoa, karena Tuhan menghendaki dan mengajari kita untuk selalu berdoa. Sebab dengan berdoa kita bisa sekurang-kurangnya bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi ada yang lebih dari itu, bahwa ketika kita terus
berdoa bersama-sama, saling mendoakan akan mendapatkan perkara yang dibuat Tuhan yang melampaui dari apa yang kita pikirkan. Mari kita bersama-sama berdoa, dan sebelum berdoa kita merenungkan sebagian firman Tuhan supaya mendasari doa-doa kita nanti. Sebelumnya mari kita akan naikkan doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus supaya memberi terang di hati kita sehingga kebenaran firman Tuhan petang malam ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat yang menguatkan saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, petang malam ini kembali kami bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang masih berat dan sulit ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan yang Tuhan buat bagi kami melalui ibadah doa. Kami juga bersyukur untuk pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari yang boleh kami lalui sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah buat dan rancangkan bagi setiap kami, apapun itu. Dan di tengah-tengah rasa syukur dalam ibadah doa ini, kami terus mengingat untuk teman kami, saudara kami yang kami kasihi, Bapak Suhardi yang sekarang sedang dalam perawatan di rumah sakit karena terpapar virus corona. Kami tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan kami, tetapi kami bersyukur diberi iman supaya kami percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Karenanya kami bersama terus mendoakan supaya Tuhan yang empunya kuasa di atas segalanya, yang tahu persis keberadaan Bapak Suhardi, yang terus berkenan melawat, menolong, dan bahkan menjamah memberkati supaya oleh berkat dan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Suhardi akan berproses dan dipercepat pemulihannya, bahkan kembali sehat seperti sedia kala. Kami doakan putra-putrinya, Pak Bayu sekeluarga, Mbak Dian sekeluarga, Pak Daru sekeluarga, kiranya mereka juga terus dikuatkan ketika menghadapi kondisi ini. Tuhan anugerahi damai sejahtera agar mereka tetap kuat, diberi hikmat agar mereka sanggup melihat situasi, kondisi dan kenyataan ini dengan terang iman Tuhan sehingga mereka tetap percaya dan tetap bisa bersyukur bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya baik kembali. Berkati keluarga-keluarga ini supaya terus punya semangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendoakan diri kami masing-masing supaya dalam kondisi yang seperti sekarang ini kami terus berharap hanya kepada Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Tentu kami juga doakan teman-teman kami, jemaatmu yang masih dalam kondisi sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri penghiburan supaya karena berkat dan kehendak Tuhan, dalam nama Yesus mereka juga boleh segera mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya firman Tuhan juga menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang ada dalam kitab Petrus. Tepatnya dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8 sampai 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Surat Petrus memang kalau kita membaca dari latar belakangnya,
surat ini ternyata dikirim Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang. Tentu orang-orang percaya yang hidup sebagai pendatang, tepatnya di sini dituliskan sebagai pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Dikatakan di sini orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kalau saya dan kita memperhatikan latar belakang pengiriman surat ini, tentu ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan kita di dunia ini sebetulnya juga sebagai pendatang, tersebar di mana-mana di berbagai belahan bumi ini. Kalau tadi Rasul Petrus mengatakan bahwa ada kalimat di ayat yang ke-9 tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Rupanya pada waktu itu umat pilihan Tuhan yang tersebar di berbagai daerah sebagai pendatang tadi, mereka sedang menghadapi penderitaan. Ini tidak jauh berbeda dengan yang saudara dan saya alami pada masa sekarang ini sebagai umat pilihan Allah yang juga menjadi pendatang di dunia ini. Oleh Rasul Petrus kita diingatkan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, semua saudara-saudara seiman kita di belahan bumi ini sedang menghadapi kondisi yang sama berkenaan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Jadi bukan hanya saudara dan saya saja yang ada di tempat ini, yang ada di Sidomoyo, yang ada di Godean, yang ada di Sleman, yang ada di Jogja, atau bahkan yang ada di Indonesia. Di seluruh muka bumi ini, kita semua tahu bahwa semua orang sedang menghadapi yang namanya mewabahnya COVID-19. Artinya, sama seperti yang dikatakan Rasul Petrus sedang menghadapi penderitaan yang sama. Nah, tadi sebelum ayat ini, yaitu ayat yang ke-9, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang dikirimi suratnya tadi, dan tentu juga mengingatkan saudara dan saya pada malam hari ini yang pada dasarnya juga menjadi orang-orang pendatang. Rasul Petrus katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rupanya di sini Petrus itu sangat paham betul, sangat mengerti tentang perangkap iblis yang selalu mencari orang untuk dimangsanya atau ditelannya. Rasul Petrus paham akan hal itu. Kenapa? Karena dia pernah mengalami itu. Dia pernah punya pengalaman, yaitu saat dia berambisi untuk menjadi yang terbesar. Dan tanpa sadar iblis menungganginya untuk melarang Yesus mati. Nanti kalau saudara mau membaca dalam Matius 16, 22-32 di sana akan disahkan. Bahkan iblis juga menuntut pada Yesus untuk menampi Petrus. Itu dalam kitab Injil Lukas 22, ya. Jadi pada waktu itu hampir saja Rasul Petrus terjebak dalam perangkapnya iblis. Puji Tuhan, syukur, untung Rasul Petrus segera sadar dan kembali bertobat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini kalau kita membaca ayat 8 tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Selain Rasul Petrus itu mengerti, paham perangkap iblis itu seperti apa, kita bisa mengerti bahwa ternyata Rasul Petrus itu menggambarkan iblis itu seperti seekor singa yang sedang berburu
singa yang kelaparan. Dan yang menjadi sasarannya adalah hewan yang masih muda, yang sakit, atau yang sedang keluar dari kumpulan. Ya, kumpulan singa, ya, kumpulan hewan-hewan muda maksud saya, misalnya rusa dan lain sebagainya itu ya. Singa ini mencari korban biasanya itu dengan melihat yang masih muda, yang kecil, atau yang sendirian gitu ya. Untuk apa? Ya tentu untuk dimangsa, untuk menjadi mangsanya. Nah, seperti seekor singa, iblis juga seperti itu, saudara, menurut Rasul Petrus. Tidak akan menyerang saudara dan saya secara langsung ketika kita ada dalam kebersamaan yang kuat gitu ya, tidak akan diserang. Kenapa? Sebab iblis tidak dapat mengalahkan kita karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada iblis. Amin. Nah, itu yang harus kita sadari. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada iblis. Nah, biasanya iblis itu akan menjebak saudara dan saya, menjebak kita dengan memberikan banyak tawaran-tawaran yang memikat hati kita. Kalau kita sedang lemah, ya, kita imannya sedang ngedrop karena masalah, karena kesulitan, karena situasi kondisi seperti sekarang ini, kita sudah mulai tidak lagi yakin akan kuasa Tuhan, bahkan kita sudah tidak semangat lagi untuk bersekutu dengan situasi kondisi ini. Kita maunya sendiri saja, tidak ada kerinduan untuk bersekutu bersama di gereja dan lain sebagainya. Itulah situasi kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh iblis yang digambarkan seperti singa. Oleh karenanya, Rasul Petrus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya, hati-hatilah terhadap segala tawaran dunia. Tentu ini maknanya. Jangan sampai kita dengan kondisi yang sulit ini, kita lengah karena kita sudah mulai lemah iman, sudah tidak bersemangat, tidak ada kerinduan untuk kembali bersama-sama dalam persekutuan doa. Kita akhirnya terpikat oleh kenikmatan yang ditawarkan iblis melalui dunia ini dan membuat hati kita akhirnya ya dipenuhi dengan berbagai macam kecurigaan, prasangka, iri, kesombongan, ketamakan, bahkan ketidakpedulian dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang lemah karena situasi kondisi yang ada, lalu kita merasa seolah-olah sendiri, tidak ada yang lain, tidak ada teman, tidak ada yang mungkin peduli dengan kita, seolah-olah tidak ada yang menolong kita, hati kita sedang terfokus kepada masalah-masalah sekarang ini, kesulitan dan kehidupan yang berat ini, maka dengan mudah kita akan menjadi sasaran yang empuk bagi iblis yang digambarkan singa. Oleh karenanya, mari kita memperhatikan keberadaan diri kita masing-masing. Perhatikan keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita sedang dalam kondisi lemah iman, semangat, tidak punya kerinduan untuk bersama-sama dalam satu persekutuan doa, walaupun memang tidak selalu persekutuan doa itu bersama-sama di gereja. Poinnya adalah bagaimana kita bisa bersama berdoa, entah di gereja, di rumah saudara masing-masing, tetapi kita kompak bersehati sedang berdoa. Itulah sebuah kebersamaan yang mengandung kekuatan yang tidak gampang akan diserang oleh lawan, dalam hal ini iblis yang digambarkan seperti singa. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak, tidak gampang terjebak oleh perangkap iblis? Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, mari menjadi orang-orang percaya yang terus ingin, rindu dan suka bersekutu.
jangan keluar dari persekutuan orang percaya. Apalagi ketika kita sedang menghadapi pergumulan keberadaan hidup dan kehidupan yang sangat berat dan sulit ini. Mari jangan sampai kita keluar dari persekutuan orang percaya. Artinya begini, kita memang bisa berada di rumah kita masing-masing. Kita memang belum bisa bersekutu bersama di gereja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa kompak. Sekalipun saudara di rumah, saudara masing-masing tempatnya berjauhan dengan saya, dengan teman-teman kita di gereja, ya, tidak dekat, tetapi kita bisa bersatu hati, kita bisa kompak ketika kita ada dalam persekutuan seperti malam hari ini. Kita berkomitmen untuk berdoa bersama, walaupun tempat kita berbeda, berjauhan, tapi kita tetap bisa bersatu hati dalam doa. Disitulah akan ada kekuatan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak gampang ini, yang sulit ini, tidak menjadi sasaran empuk bagi setan untuk memangsa kita? Tadi saya katakan yang pertama, jangan keluar dari persekutuan orang percaya. Mari tetap bersehati di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Yuk terus berkomitmen, bersehati untuk saling berdoa dan mendoakan satu dengan yang lain. Di situ akan ada kekuatan yang luar biasa yang tidak membuat kita gampang dimangsa oleh iblis, terjebak kepada perangkap dan jeratnya iblis. Ini pentingnya persekutuan doa walaupun tempatnya berbeda. Secara fisik kita bisa ada di rumah masing-masing dan di gereja. Tetapi secara rohani dan secara hati kita bersatu, bisa bersatu manakala kita terus berkomitmen untuk berdoa. Contoh, kalau malam hari ini diadakan persekutuan doa, kan kita tidak bisa bersama-sama di gereja, tapi kita bisa bersatu hati dalam doa. Kalau setiap anggota gereja punya komitmen, oh iya ini jam doa, saya akan bersatu hati dalam doa bersama teman-temanku di rumahnya masing-masing. Tempat bisa berbeda, fisik bisa tidak bersama-sama, tapi hati dan rohani kita bisa bersatu. Ketika kita komitmen untuk berdoa bersama, di situ akan ada kekuatan yang luar biasa yang membuat saudara dan saya tidak gampang terjebak dengan tadi jerat perangkapnya iblis. Kita tidak mudah dikalahkan, saudara. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, seperti yang diajarkan Rasul Petrus juga, kalau kita membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saya mau juga baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya, apapun yang saya saudara hadapi hari-hari ini, yang berat ini, yang sulit ini, tetaplah fokus dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan beralih fokus, jangan salah fokus, jangan bergantung kepada kekuatan manusia, apalagi dunia ini yang bisa menjebak saudara dan saya. Di dalam situasi kondisi yang berat dan sulit ini, tetaplah bergantung dan berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Tadi Rasul Petrus nasihatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita diingatkan supaya dalam menghadapi kondisi dan situasi yang berat ini, agar jangan sampai kita salah fokus dan beralih dalam kita menaruh harap dan bergantung. Supaya kita fokus hanya kepada Tuhan, bergantung juga hanya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia, Tuhan Yesus, yang bisa menolong saudara dan saya. Inilah dua hal yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama-sama dalam kebaktian doa malam hari ini. Petrus menasihatkan itu kepada orang-orang Kristen yang sudah dipilih Tuhan, yang hidup sebagai pendatang, tapi juga menasihatkan dan mengajarkan kepada kita orang-orang percaya sebagai umat pilihan yang di dunia ini kita juga menjadi pendatang, dengan mengingatkan ada lawan kita
yang bernama iblis yang digambarkan seperti singa itu sedang mengamat-amati kita. Kalau kita lengah, kalau kita lemah, kalau kita tidak ada dalam persekutuan, kita menyendiri, maka itulah kesempatan yang bisa dimanfaatkan iblis yang digambarkan seperti singa untuk memangsa kita. Karenanya kita diingatkan, yang pertama, sekali lagi, jangan keluar dari persekutuan orang percaya. Secara fisik bisa berjauhan di rumah dan di gereja, tetapi secara hati dan rohani kita bisa bersatu dalam doa. Yuk kita bangun persatuan doa kita, supaya kita tidak terjebak oleh jeratnya iblis. Yang kedua, yuk tetap fokus dan bergantung hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya di tengah-tengah situasi kondisi yang berat dan sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan firman-Nya semakin menguatkan kita untuk terus menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang berat ini. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus, kita yakini kita akan mendapatkan yang terbaik. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kembali menolong kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami, agar kami menjadi orang-orang percaya yang tidak keluar dari persekutuan, agar kami menjadi orang-orang percaya yang tidak salah fokus, tetapi orang-orang percaya yang selalu bersehati dalam persekutuan doa kami sekalipun kami berbeda tempat secara fisik, agar kami menjadi orang-orang percaya yang terus hanya fokus dan bergantung, berharap hanya kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami mohon Tuhan Kau beri kemampuan kepada kami, agar di tengah-tengah kondisi yang berat dan sulit ini, kami terus menjadikan firman-Mu sebagai terang di kaki kami, bahkan dalam seluruh aspek hidup kami, untuk kami melangkah, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang berat ini, dan melaluinya dengan sukacita karena bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka bersama keluarga, berkati ketika malam hari ini kami akan berdoa bersama, supaya setiap doa kami menjadi persembahan yang berkenan dan boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menjadi anak Tuhan, satu jemaat yang saling bersatu. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita akan tetap terus bersatu dan berdoa bersama agar kondisi ini pulih, dan kita akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dipercaya Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan pergumulan kita, pergumulan doa kita, permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah pasti mendengar doa-doa kita dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Kita akan awali saat doa kita dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup kita, tetapi hanya karena kekuatan Tuhan yang mampu menguatkan kita sampai saat ini. Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, dan bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan
yang Tuhan Yesus sanggup menopangku. dan masih sanggup untuk menolong Ku kita. pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, Ku pandang wajah-Mu dan bersiap pergumulan doa kami yang kami percaya Tuhan mampu menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. harapan kami Tuhan Kaulah harapan dalam hidupku. Dipersilakan untuk jemaat untuk berdoa. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.